saya adalah Business Development Manager di Jellyfish Education Indonesia ya, yang memiliki kantor pusat di Gading Serpong, Tangerang. Nah, ini adalah foto-foto dari alumni berbagai stikes dan poltekkes di seluruh Indonesia yang sudah berangkat ke Tokyo, Jepang di bulan Maret kemarin ya, tahun ini 2022. Dan juga ini ada tim yang lain dari tim Yokokai namanya. Nah, mereka bekerja di rumah sakit sebagai perawat lansia profesional ya. Ini ada dari Stikes Widya Dharma Husada Pamulang, ada juga dari Stikes yang lainnya di Indonesia. Nah, ini juga sama, ini untuk yang bekerja di Kanagawa, Tokyo. Ini aku ya nganterin mereka ke airport Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini juga ada dari tim yang di Tokyo. Nah, rekan-rekan semua, aku pengen minta tolong kepada kalian, ketika kalian masuk, jangan lupa di-mute dulu supaya presentasi ini bisa didengarkan secara maksimal. Nah, saya akan membantu rekan-rekan semua dari proses pendaftaran, wawancara, pelatihan bahasa Jepang, dan juga sampai ke pembuatan dokumen visa Jepang ya, yang bernama visa Tokutei Gino ya. Nah, nanti ketika kalian sudah di Jepang, kalian akan dibantu oleh Third Place Network Company yang tadi sudah aku perkenalkan, timnya Mbak Aska. Ini akan membantu rekan-rekan semua membuat, rekening bank di Jepang, menjamin keamanan kalian untuk bekerja di sana. Kalian kalau mau curhat tentang lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja juga bisa ke timnya Mbak Aska, yaitu orang Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa Jepang setingkat native speaker. Jadi nggak perlu khawatir tentang kesulitan berbahasa. Nah, Third Place Network Company atau perusahaan konsultan hukum pengacara ini memiliki kantor pusat di Tokyo dan juga memiliki kantor di Kumamoto yang berada di Pulau Kyushu, dekat Kagoshima. Jadi kalian nggak perlu khawatir bagi yang mau kerja di Tokyo ataupun di Kagoshima, kalian akan kami jamin keamanannya. Ya, dan juga kalau kalian mau kerja sambil pakai kerudungan, boleh kok. Kalian bisa lihat di foto-foto ini ya. Kebanyakan memang kalau muslim pakai kerudungan ya. Tapi kalau yang non-muslim juga ada kok. Nah, apa sih manfaatnya untuk bekerja di Jepang? Tentunya rekan-rekan semua memiliki yang namanya international experience, pengalaman di tingkat internasional karena Jepang paling dikenal untuk teknologinya dan ilmu keperawatan lansianya nomor satu di dunia. Seperti itu. Nah, ini adalah tim yang sudah berangkat di 2 tahun yang lalu ya, tahun 2020. Jadi sebenarnya udah banyak banget yang kerja di Jepang nih melalui Jellyfish Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, kalau misalkan kalian berminat, jangan lupa minta izin orang tua dulu ya, supaya perjalanan kalian diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Jellyfish Education Indonesia sendiri adalah perusahaan yang akan menjembatani rekan-rekan semua menemukan rumah sakit atau panti lansia yang tepat untuk kalian. Pertama kali kami berdiri di Gotanda, Tokyo, Jepang. Lalu kami memiliki kantor di Indonesia, kemudian ada di Filipina dan Vietnam. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kami memiliki kantor pusat di Gading Serpong, Tangerang, dan kalian akan belajar di ruangan kelas seperti ini kurang lebih. Satu tim ada sekitar 6 orang, atau misalkan ada 4 orang, tergantung dari permintaan perusahaan seperti itu. Nah, kantor cabang kami ada di Office 88 lantai 26 di samping Mall Kota Kasablanka. Ada juga di BSD, ada juga di Permata Hijau. Jadi sudah banyak kantor cabangnya ya. Kemudian nanti kalian yang sudah lolos wawancara dengan perusahaan Jepang, kalian akan kami berikan pelatihan bahasa Jepang gratis karena sudah di-cover biayanya oleh perusahaan yang merekrut kalian. Tim-tim pengajar dari kami pun sangat bagus ya. Kenapa? Karena banyak sensei atau pengajar yang merupakan lulusan dari ada yang dari sekolah bahasa, ada yang pernah kerja di Jepang, bahkan ada yang sudah pernah menjadi perawat lansia profesional di Jepang selama 4 atau 5 tahun. Ini ada Lili Sensei, ada Dei Sensei, bahkan lagi Suma Sensei sudah memiliki license keperawatan lansia nasional di Jepang. Untuk memiliki sertifikat itu nggak mudah loh. Jadi kalian sudah memiliki sensei-sensei profesional di Jellyfish. Akan menjamin kalian bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang dan kalian memiliki skill keperawatan lansia Jepang, ya, seperti itu. Nah,
Rekan-rekan semua, tadi aku sudah memperkenalkan nih, yaitu ada Pak Fuku Murashiro ya. Ini dia fotonya. Nah, lalu rekan-rekan semua juga nggak perlu khawatir karena nanti akan pandu bagaimana cara lolos wawancaranya dengan tulisan Jepang. Oh Oh iya, iya, dari yang sudah masuk ke sini dalam presentasi ini sudah isi absensi belum? Jangan lupa untuk isi absensinya ya. Kemudian aku juga mau beritahu latar belakang kenapa direkrut banyak sekali perawat lansia dari Indonesia. Yang pertama, karena memang Jepang membutuhkan banyak pekerja asing dikarenakan tingkat kelahiran mereka semakin rendah tiap tahunnya. Teknologi mereka semakin tinggi, jadi jangka hidup usia mereka pun semakin panjang. Misalnya, oma opa di sana itu rata-rata usianya 90, ada yang sampai 100 tahun malah ya. Jadi kalian, akan menemukan perbedaan kondisi lansia di Jepang dengan kondisi lansia di Indonesia. Nah, kalau di Jepang sendiri kebanyakan lansianya ini badannya masih lebih sehat ya. Kemudian, mereka itu kebanyakan menderita demensia. Jadi rekan-rekan semua yang mau bekerja di Jepang sebagai perawat lansia, kalian harus siap bagaimana cara menghadapi lansia yang menderita demensia. Nah, kemudian, rekan-rekan semua, lansia untuk di Jepang itu sangat menyukai perawat lansia dari Indonesia, gitu ya. Kenapa? Karena terkenal ramah, kemudian sabar, seperti itu. Nah, lalu yang bisa mengikuti program di Jellyfish Education Indonesia adalah kalian yang merupakan lulusan atau mahasiswa semester akhir dari keperawatan atau kebidanan saja ya. Mungkin kalau misalkan kalian yang dari non kesehatan sebenarnya bisa aja ikut, tapi nggak bisa ikut di Jellyfish Indonesia seperti itu. Apa saja sih manfaatnya mengikuti program di sini? Jadi yang pertama